warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh yang mulia ini, di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, untuk melaksanakan berbagai ihsan, terutama ihsan ilan nas, yaitu berbuat baik kepada manusia. Di samping kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga membantu keringanan dan kesusahan orang-orang lain. Salawat dan salam marilah senantiasa selalu kita sampaikan, tidak putus-putusnya. Kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan, guru-guru kami, para ustaz, para ulama, abi imam syekh masjid, yang kami muliakan, tokoh masyarakat cerdik pandai, kalangan intelektual akademisi, yang kami muliakan dan sangat istimewa kepada seluruh jamaah, Bapak Kapolsek, para hadirin wal hadirat jamaah SMS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di bulan Dzulhijjah pada tahun ini. Kalau kita menggunakan metode ru'yatul hilal yang dipakai di Indonesia, maka kita memasuki 1 Dzulhijjah itu semenjak malam Jumat. Artinya 1 Jumat 1 Juli itu adalah sama dengan 1 Dzulhijjah. Kenapa perbedaan ini terjadi dengan penyelenggaraan 1 Dzulhijjah? Misalnya di tanah suci Mekah dan Madinah, dikarenakan ikhtilaful bilad, karena perbedaan negeri itu menyebabkan terjadinya ikhtilaf ru'yah. Oleh karena itu maka kita melaksanakan sesuai dengan penanggalan hasil hisab dan ru'yah yang ada pada tempat kita masing-masing. Hadirin yang berbahagia, sidang jamaah Jumat, sidang jamaah SMS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja sudah kita ketahui bersama. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun", barang siapa yang bagi orang itu memiliki keluasan rezeki, falam yudhahi, maka dia tidak berudhiyah, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah dia jangan mendekati musalla kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah untuk menunjukkan bahawa barang siapa di antara kaum muslimin
yang memiliki keluasan rezeki, yang disebut dengan Al-Qadir, yang memiliki kemampuan, maka kepadanya itu diperintahkan untuk melaksanakan udhiyah. Dan apabila orang yang punya kemampuan tersebut tidak melaksanakan udhiyah, maka Nabi mengancamnya untuk diisolasi dari komunitas kaum muslimin dengan kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, janganlah sekali-kali dia mendekati musalla kami. Di dalam ilmu gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu, fala yaqrabanna musallana itu menggunakan nun taukid sakilah, yaitu fala yaqrabanna, ada nun di belakangnya, ada dua nun yang ditasydidkan. Maka itu artinya bahwa itu merupakan sebuah penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepada mereka yang memiliki keluasan untuk tidak, apabila tidak melaksanakan kurban, maka jangan sekali-kali dia bergabung dengan orang muslimin yang lain. Para ulama fiqih itu menggambarkan apa yang dimaksud dengan sa'ah atau al-qadir, orang yang mampu. Kalau kita membaca kitab Al-Bujairimi, saya akan lihat sejenak kitabnya. Apakah nanti berdasarkan definisi orang mampu ini kita mampu atau tidak? Dalam Al-Bujairimi yang disebut dengan wal muradu bil qadir, orang yang dianggap mampu adalah man malaka zaidan amma yahtajuhu yaumal aidi wa lailatihi wa ayyama tasyriqi ma yahsulu bihil udhiyah. Yang disebut dengan orang yang mampu untuk melaksanakan udhiyah atau kurban adalah man malaka zaidan, orang yang memiliki kelebihan harta dari apa yang dia butuhkan pada hari raya, pada malam hari raya, dan pada 3 hari tasyriq, kepada dirinya dan kepada keluarganya, dan kelebihan tersebut mampu dia membeli seekor hewan kurban. Maka apabila kita mengkaji penjelasan Al-Bujairimi ini, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi ini, maka saya kira hampir mayoritas atau lebih daripada 50% kita di sini insya-Allah itu memiliki kemampuan untuk berkorban. Katakanlah kita punya kebutuhan 5 anggota keluarga. Katakanlah pada setiap hari kita butuh uang 1 juta rupiah untuk hari raya, malam hari raya, hari tasyrik, itu kita butuh 5 juta. Apabila kita memiliki saving di ATM 10 juta, maka itu kita sudah dianggap mampu. Itu Al-Qadir. Maka bayangkan kaum muslimin, seandainya setiap rumah itu mengeluarkan seekor syah, seekor kambing untuk berkurban di setiap kampung bagi kelas menengah yang mampu, yang apabila di dalam rekening di BSI-nya atau di Bank Aceh Syariahnya itu punya rekening 10 juta rupiah pada malam hari raya itu, maka apabila dia tidak berkurban, inilah yang disebut oleh Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati musalla kami. Nala kurban, le jarak kurban. Karena syiar terbesar pada hari Idul Adha adalah berkurban. Berkurban. Dan berkurban itu disunnahkan bagi orang-orang yang mampu. Bahkan dalam mazhab Hanafi, apabila dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki dan jumhur mazhab mengatakan sunnah muakkadah, tetapi dalam mazhab Hanafi itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, kalau kita menggunakan ukuran kemampuan seperti yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi ini, maka setiap kita, hampir mayoritas kita memiliki kemampuan untuk berkurban pada hari raya Idul Adha. Maka jitawo ino kemudian tahu ATM dan tak tudip ATM road.
mandu murung tu di paso ade. Ataupun dia punya harta yang lain, hana pengcash memang, tapi dia memiliki harta yang lain, itu juga dianggap memiliki kemampuan. Nah, aset hana pengcash tapi punya aset, maka itu adalah orang-orang yang mampu. Hadirin yang berbahagia sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tabiat persoalan udhiyah. Udhiyah mungkin dalam istilah kita fikih, kurban itu tidak dikenal terlalu familiar. Karena di dalam kitab fikih itu yang disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu adalah, kalau kita lihat definisi yang disampaikan oleh para ulama fikih, itu disebut dengan wahya ma yusbahu minan ni'ami taqarruban ilallahi ta'ala. Yang disebut dengan udhiyah adalah binatang yang disembelih taqarruban ilallah, karena taqarrub kepada Allah, karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Seseorang itu berkurban, seseorang itu memotong hewan, disebut dengan, dalam bahasa kita disebut dengan kurban, tetapi dalam bahasa fikih disebut dengan udhiyah. Nah, hukum udhiyah ini hiya sunnatun muakkadatun. Hukumnya itu sunat muakkadah. Nah, dalam sunat muakkadah ini terbagi dua. Ada yang disebut dengan sunnah kifayah, ada yang disebut dengan sunnah ain. Bagi siapa itu sunnah kifayah? Bagi setiap rumah yang di situ ada anggota keluarga, ada kepala keluarga dan anggota keluarga, maka sunnah kifayah bagi rumah tersebut untuk mengeluarkan satu hewan kurban. Setiap sabuh rumah yang sunat kutubiyat sabuh hewan kurban disebut dengan sunnah kifayah. Apa artinya sunnah kifayah di situ? Ketika dikeluarkan kurban satu ekor kambing atau satu ekor domba oleh rumah tersebut, baik oleh kepala keluarganya, oleh anaknya dan segala macam, maka hasalat as-sunnatu li jami'ihim, hasillah sunnah bagi seluruh anggota keluarga secara kifayah. Apa arti secara kifayah? Gugur talab. Seandainya pada hari kiamat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak berkurban? Itu tidak ditanyakan lagi, karena sudah dihasilkan sunnah tersebut oleh salah satu anggota keluarga. Tetapi bagi orang yang tidak punya anggota keluarga disebut dengan sunnah ain, yaitu kesunnahannya itu ada pada dirinya sendiri dan dia mengeluarkan bukan untuk menghasilkan sunnah bagi seluruh anggota keluarganya. Maka apabila kita membaca kitab fikih hiya sunnatun muakkadatun la tajibu illa bi iltizam, hana wajib kurban itu kecuali dengan sebab kita wajibkan sendiri. Bagaimana mewajibkan? Yaitu dengan cara bernazar. Ya Allah, pada tahun ini aku akan berkurban. Lazim kehlung berkurban. Menansid menggunakan kalimat-kalimat ja'altuha udhiyatan. Aku jadikan binatang ini sebagai binatang kurban. Ngetayang leurung ngetay tengah tamat kambing atau tamat lemuk yang pu binatangnya nyo hewan kurban lung tunyo. Maka dia menjadi nazar atau menjadi iltizam dan menjadi wajib. Hadirin yang berbahagia, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, Iza ra'aitum hilala Zilhijjah, apabila engkau melihat hilal Zilhijjah. Artinya dari hadis ini untuk menentukan Zilhijjah juga harus dengan ru'yatul hilal. Wa arada ahadukum ayyudhahiyah, dan ada rencana dari salah satu kamu untuk berudhiyah atau berkorban. Fal yumsik sya'rahu wa dhafrahu, maka hendaklah dia tidak memotong kuku-kukunya, tidak menggigit kuku-kukunya, hajit takoh ukai, baik takoh dengan tikin atau takoh dengan babah, menasi hanjit talut bule, baik takoh maupun talut, dengan hukum sunnah. Yang kena pegang di sini adalah bahwa yang pertama,
penentuan 1 Dzulhijjah itu dilakukan dengan ru'yah, iza ra'aitum hilal. Yang kedua, ada kesunahan yang lain bagi orang yang ingin berudhiyah dan berkurban itu, sunnah baginya untuk tidak memotong kukunya, tidak mencabut bulunya semenjak 1 Dzulhijjah hingga dia memotong hewan kurban. Apabila gekoh takul kurbannya pada orang raya kedua, maka sunat hana gekoh bukai, sunat hana gekoh sunat hana gekoh boleh-boleh yang lainnya selama segolong gepotong hewan kurban. Kemudian sunat yang lain yang dalam kurban adalah wa ay yazbahaha binafsihi. Sunat takoh takwa binatang kurbannya dengan jarodro, dengan tangan sendiri. Dan di ke keluarga dan di ke rumah yang sunat. Jadi kita petupiak kameng, tayudang anak-anak miak katanya, kemudian kita potong. Yang pajan sunnahnya in ahsana zibaha. Apabila katanya jid takoh laku lemo, jid takoh kambing. Apabila takoh taku lero wa illa fayashhadha, hendaklah katanya menyaksikan penyembelihan hewan kurban itu. Kami keluarga tajak katanya, kemudian kita saksikan penyembelihan hewan kurban tersebut di depan kita pada hari dipotong oleh orang yang sudah kita wakilkan untuk memotong hewan kurban itu. Sunnah hukumnya. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, apabila tak kurban lemo dengan kambing, lemo 7 raureng, kemudian kambing 3 raureng, yang lebih agak saboh kambing daripada saboh lemo 7 raureng. Dari sisi afdaliyah, seandainya lemonya tak pegat ke kambing, maka 7 buah kambing. Seandainya tak pegat ke lemo, maka saboh lemo jid ke 3 raureng dan saboh lemo pun jid ke 7 raureng. Dan bak saboh lemo yang 7 raurengnya jid berbeza-beza tujuan takarrub. Long nak kurban, toko subahan, masa gena sedekah biasa je sik yang 7 buah lemo yang saboh lemo yang 7 raurengnya je berbeza maksud. Dia berbeza maksud. Malah na yang pegah dia jampu akikah kena. Na yang pegah pendapatnya. Maksud pendapat Muhammad Ramli, dia tak jampu antara akikah dan kurban. Tapi yang pendapat Ibnu Hajar hanggebi. Jadi bak pendapat yang mengatakan bak saboh lemo yang dia tak jampu bukan hanya kurban, 7 raureng tapi bertujuh. Paling le 7 raureng. Yang kepada 7 doanya, yang pertama yang kurban, yang kedua kurban, yang kelih kurban, yang keempat kurban, yang kelima kurban, yang keenam kurban, yang ketujuh sedekah biasa aja. Menansit gepegah di dalam kitab fikih, setiap orang yang 7 yang saboh lemonya yang berlaku ayyakuna lahum mustaqillan, terpisah-pisah. Pumana terpisah-pisah, masing-masing polemonyo na bagian rog hana memadai apabila disedekahkan bagian lemo orang lain. Padahal lemo kan saboh benar, lemo saboh gesia 3. Kemudian karena ada 7 orang, setiap itu memiliki bagian mustaqillah, memiliki bagian masing-masing, sehingga hana memadai apabila katanya najatah 15 buah tumpuk, hana memadai sedekah atau tasadduk yang wajib tasadduk, wajib sama sedekah dari lemoyan oleh orang lain, oleh tumpuk orang lain. Katanya tak puau rumah mandun tak paju yang jatah katanya, karena kata anggap kagak sedekah li bagian orang lain yang tidak memadai. Karena disebut dengan merupakan juz'an mustaqillan, merupakan bagian yang terpisahkan. Jadi lemolong 7 orang inan, na lemong ku fakrut, na lemong ku subahan dan lain sebagainya, yang masing-masing po. Ilung wajib bersedekah lang jatah lo,
tasadok lang jatah lu, go fagrot wajib kamu sedekah lang jatah koknya. Hanjut gepeduk jatah koknya bajatah lu. Wajib kali kamu sedekah lu moyang, lain tak puaju rumah main membelah apa dumpuk masa. Itu tidak memadai. Yang dengan juz'an mustaqilan. Ya. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, dari sisi afdaliyah. Yang afdaliyah adalah ba'ir. Ba'irnya unta. Unta yang kurban adalah unta yang umur 5 tahun tamang tahun ke-6. Umur 5 tahun tamang tahun ke-6. Olehnya bakar, yaitu lembu atau kerbau. Tidak boleh peranakan. Mesti pekawai lembu dengan sabuh jenis binatang lain lahir mutawalidah, lahir sapi peranakan. Mesti pekawai dengan bison mesti. Kan lahir lembu wiraya lembu. Tapi kamu tawalidah, kamu jampu dengan jenis yang lain ya. Tak perkahwin kebiri dengan kambing menanti. Namanya kan mutawalidah, itu tidak. Ya afdaliyah dia adalah yang pertama ba'ir, summa baqarah, kemudian lembu atau kerbau, summa za'nen, kemudian sesudah itu afdaliyah berikutnya adalah biri-biri kambing. Lebih afdal takurubun kebiri daripada takurubun kambing. Dari sisi umur lebih muda umur kebiri, yaitu umur situn tamang tun kedua. Menyo kambing umur 2 tahun tamang tun keleh. Dari sisi harga murah harga kebiri kan. Nyoba kita ini. Dan menyo harga kebiri 1 juta tengah saboh yang sudah memadai bagi kurban, maka insya-Allah katanya tak kurban menu. Tak kurban menu. 1 juta tengah atau 2 juta. Menyo kambing 2 juta tengah. Tapi hai bilai dah. 5 juta dah. Lebih mahal lah. Tapi menyo kebiri ke lebih murah. Kaji kepegah ini afdaliyah yang pertama adalah unta, yang kedua adalah baqarah, yang kelih adalah za'nen, yang keempat baru ma'zen, yaitu jenis-jenis kambing. Hadirin yang berbahagia, sidang jamaah yang dirahmati Allah. 7 buah syiah lebih afdal daripada sabuah unta. 7 buah kambing atau 7 buah biri-biri lebih hegat daripada sabuah unta. Kita tengok sabuah unta dengan 7 buah kambing tak kurban lebih hegat 7. Apalagi dengan lembu. 7 buah kambing dan 7 buah kebiri atau 7 buah biri-biri lebih baik daripada 1 lembu. Karena apa kan? Karena salah satu syiar di dalam kurban adalah iraqud dam, yaitu menumpahkan darah. Semakin banyak hewan kurban yang kita sembelih, semakin banyak darah yang ditumpahkan pada hari Idul Adha itu. Tapi katanya ini kan kamu ke sistem penyelenggaraan lewat kepanitiaan, sehingga jarang yang kurban kambing atau kebiri, lebih le yang kurban lembu. Mungkin karena kepentingan lebih le kemaslahatan dan segala macam. Hadirin yang berbahagia, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabiasa Jumat. Kemudian panjang ditamang wa yadkhulu waqtuha idza irtafa'at syamsu karumhid yauman nahar. Panjang ditamang kurban wate ka terafa mata uro segalah pada uro raya. Yang kait tamang wate. Apabila tak kurban sebelum truk wate, maka di situ kurban itu tidak sah menjadi kurban, juga sedekah biasa. Maka ini hati-hati apabila kitanya nak perbedaan pendapat pada hari raya, maka yang aman mura'ah khilaf daripada hari itu adalah kurban menyo urang yang cok uro raya uro Sabtu
kemudian kerana perbezaan pendapat tentang Sabtu dan Al-Had, maka menyoro Al-Had ka pasti huru raya. Nyokan huru raya pi huru tasyrik. Jadi ka pasti red lang uro kait mengwate untuk kurban. Karena apabila ibadah-ibadah yang nawate yang memiliki waktu itu tidak sah dilakukan sebelum waktu. Semayang tubuh bunuh baru sah sembahyang apabila kaitan tubuh, dan lehnya apabila hana sembahyang tubuh bunuhnya kewajibannya tetap betruk bagteng tetap bina kewajiban tubuh bunuh, kewajiban tubuh tengah belum mesti subuhnya dah sembahyang untuk subuh tengah hana sah. Oleh karenanya ibadah yang terkait dengan waktu, maka kita tacok wate yang paling aman. Apalagi kita si kurban kau, kurban orang lain, kurban yang kirim legok bagitanya ataupun diwakilah bagitanya untuk terselenggarakan, maka karena wate si kurban adalah semenjak satu urus raya hingga urus tasyrik, apabila terjadi khilaf pada hari raya itu, maka yang lebih aman adalah menyembelihnya pada waktu yang sudah pasti, itu merupakan waktu penyembelihan kurban. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa bagian daripada sunnah-sunnah berkurban dan kewajiban berkurban. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah, dan insya-Allah kagebi kemampuannya oleh Allah bagainya. Kita periksa rekening kita, insya-Allah kita mampu berkurban. Hanya saja apakah taufik dan hidayah itu truk bagainya atau hana. Urangnya tak periksa rekening masing-masing. Mulai urangnya pada Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah tak periksa. Apakah kita punya uang katakanlah 10 juta, maka insya-Allah itu sudah dianggap orang yang mampu menurut definisi yang disebut oleh para ahli fikih. Oleh karena itu, janganlah sampai kita menjadi orang yang dikucilkan oleh Rasulullah dengan hadisnya, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati musalla kami hanya karena dia tidak berkurban, padahal dia punya kemampuan pada saat hari itu dan hari tasyrik. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.